insya Allah kita akan membahas tentang rukun waris, ya, atau rukun faraid. Ya. Apa saja hal yang harus terpenuhi ketika kita mau membagi harta warisan? Ya. Ada 3 rukun dalam pembagian harta warisan, di mana kalau satu saja dari 3 rukun ini tidak ada atau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak bisa dibagikan harta waris. Yang pertama adalah pewaris. Yang kedua adalah harta waris. Yang ketiga adalah ahli waris. Nah, kemudian insya Allah kalau ada waktu kita bahas tentang hijab, ya, tentang hijab atau hal yang menghalangi ahli waris dari pewarisannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun yang pertama adalah pewaris. Ya. Siapa itu pewaris? Apa definisi atau pengertian dari pewaris? Ya. Pewaris adalah orang yang wafat, ya, dan hartanya harus dibagi. Ya. Jadi pewaris itu bukan orang yang mewarisi, tetapi orang yang mewariskan, ya, mewariskan hartanya karena dia sudah meninggal, hingga hartanya harus diwariskan, gitu, ya. Karena orang yang sudah meninggal tidak boleh memiliki harta, ya, hartanya harus diwariskan kepada ahli warisnya. Ya, jadi pewaris adalah orang yang wafat atau yang meninggal yang hartanya harus diwariskan. Ya, jadi jangan salah salah paham. Pewaris bukan yang mewarisi, tapi yang mewariskan. Silakan lihat di KBBI, ya, definisi pewaris, yaitu orang yang mewariskan, orang yang mati, orang meninggal dan hartanya harus dibagi waris. Bahasa Arabnya adalah muwaris, ya, muwaris. Kemudian selanjutnya, pewaris ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hartanya boleh dibagi bagi waris. Yang pertama syaratnya harus muslim. Jadi kalau, ya, mayitnya itu kafir, maka ya tidak bisa dibagi sesuai dengan Islam, ya. Sumpama kita punya orang tua, naudzubillah, mungkin non muslim, maka hartanya tidak bisa dibagikan kepada kita, ahli warisnya, pada anaknya, gitu ya. Yang kedua adalah sudah wafat. Dipastikan pewaris ini sudah wafat. Kalau belum wafat gimana? Ya tidak boleh bagi-bagi harta waris, ya. Karena memang eh, ketentuannya orang yang bisa dibagi harta warisannya adalah ketika sudah wafat. Kalau belum wafat tidak boleh. Ini apa? Kalau baik wafatnya itu secara hakiki atau secara hukmi. Secara hakiki gimana? Ya memang kita nyata langsung melihat almarhum di depan mata kita sudah terbujur kaku, sudah tidak ada detak nafas jantungnya, ya. Atau secara hukmi, yaitu apa? Yang sudah menghilang lama, mungkin sudah puluhan tahun, tidak diketahui kabarnya, ya, sehingga hakim memutuskan bahwa orang tersebut sudah meninggal, ya, mungkin orang tua kita merantau puluhan tahun nggak pulang-pulang, ya, ya, sehingga apa, dipastikan ya sudah meninggal. Mungkin teman-temannya, ya, yang di kampung yang usia sepantaran dengan beliau juga sudah pada meninggal. Nah, akhirnya hakim memutuskan sudah meninggal. Nah, maka harta warisnya boleh dibagikan. Ini namanya wafat hukmi, ya, wafat yang secara dihukumi oleh hakim. Kemudian yang ketiga punya harta. Gimana
mau bagi-bagi waris, pewarisnya nggak punya harta, ya nggak bisa ya. Harus punya harta gitu. Baru bisa dibagikan warisnya, baik berupa rumah, tanah, ya, atau uang, mobil dan lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya kewajiban. Jadi pewaris sebelum meninggal, ya kita semuanya itu calon ya, calon pewaris atau camat, calon orang mati. Itu punya kewajiban ya sebelum kita meninggal. Kewajibannya apa? Belajar ilmu waris. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang pernah kami sampaikan minggu lalu. Ta'allamu al-faraidho. Belajarlah kalian ilmu faraid. Di sini perintah. Perintah itu menunjukkan kewajiban gitu ya. Agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Ya, kewajiban kita apa? Membagi waris sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Agar kita bisa membagi dengan benar, ya harus belajar gitu ya. Maka kita harus belajar. Kita sekarang niatkan belajar untuk menggugurkan kewajiban kita. Kemudian setelah sudah paham, kita ajarkan kepada ahli waris. Ya, jadi kita itu duta-duta ya. Ibaratkan kita duta-duta waris yang akan menyampaikan ilmu ini kepada keluarga kita masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita nggak menyampaikan, kemudian keluarga kita membagi seenaknya saja, bisa jadi itu dosa kita. Sama seperti anak kita tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak puasa, tidak menjalankan perintah Allah, ya. Gara-gara kita nggak ngajarin, orang tua menjadi berdosa juga, gitu ya. Makanya kita apa harus belajar dan mengajarkan agar kita di keluarga kita benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang tidak terbatas pada sholat, puasa, zakat saja, tetapi dalam pembagian warisan, ya harus menggunakan warisan Islam, ya karena kita beragama Islam. Kemudian yang ketiga, memastikan berjalan, ya sebelum kita meninggal, kalau bisa kita berpesan ya kepada ahli waris kita, tolong nanti kalau meninggal betul-betul dijalankan, dilaksanakan ya pembagian waris sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah gitu ya. Kalau kita sudah memastikan seperti itu, ternyata dari ahli warisnya saja yang membangkang, yang tidak mau melaksanakan, ya maka kita sebagai almarhum atau almarhumah insya Allah tidak berdosa. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kemudian yang keempat adalah hindari bom waktu. Pewaris hindari bom waktu. Apa itu bom waktu? Nah, diantaranya pertama wasiat yang keliru. Seperti yang sudah kita pelajari, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kepada istri, suami, anak, ya, atau bapak, ibu. Kalau mereka akan mewarisi, nggak boleh dikasih wasiat. Karena Nabi sudah bersabda, la wasiyata liwarisin. Ya, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, kalau sampai keliru karena ketidaktahuannya, pewaris nggak tahu, akhirnya dia berwasiat kepada anaknya gitu ya. Hanya anaknya pun nggak tahu bahwa itu tidak boleh. Setelah orang tua sudah meninggal, kemudian dia kemudian mau bagi-bagi waris, dia udah bilang, udah ini sudah diwasiatkan untuk saya, ini rumah ini untuk saya. Nah, padahal ini wasiat yang keliru, maka tidak boleh dilaksanakan. Ya, dia harus mengikhlaskan. Ini yang dikasih wasiat harus mengikhlaskan karena wasiat tersebut keliru dan tidak boleh dilaksanakan. Kalau dia nggak terima, bisa jadi bom waktu, gitu ya. Bisa jadi bom waktu kalau anak ini yang dikasih wasiat nggak terima sumpah. Oh ibu udah bilang seperti ini, bapak udah bilang seperti ini. Oh ini
kemudian timbullah perpecahan atau pertengkaran ya yang menjadi bom waktu. Makanya dengan kita belajar sama-sama paham, maka insya Allah wasiat yang keliru tidak terjadi. Yang kedua adalah hibah tanpa saksi dan legalitas ya. Ini sangat rentan sekali apalagi kalau yang dihibahkan nilainya besar ya. Yang dihibahkan tanah, rumah, mobil gitu ya. Sebenarnya boleh saja pewaris menghibahkan sebagian hartanya kepada ahli waris boleh karena hibah itu boleh dikasih ke siapa saja, ke ahli waris atau non ahli waris boleh. Tapi kalau tanpa saksi, tanpa legalitas, apalagi nilainya besar, ini cenderung akan mengakibatkan bom waktu. Apalagi kalau hibahnya ini tanpa sepengetahuan ya dari ahli waris yang lainnya gitu ya. Sumpama seorang laki-laki punya dua istri, istri tua dan istri muda. Ketika suami masih hidup ternyata banyak harta yang dihibahkan kepada istri muda sumpama tanpa sepengetahuan istri tua, tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya. Nah, ini bisa menjadi bom waktu ya, apalagi tanpa saksi, tanpa legalitas. Kalau ini bisa menjadikan perpecahan, maka bisa menjadi wajib ya menghadirkan saksi legalitas itu bisa menjadi wajib gitu ya. Kalau mengakibatkan perpecahan atau sesuatu yang bahaya yang besar. Kemudian yang ketiga berhutang diam-diam. Pewaris ya jangan suka banyak hutang, apalagi hutangnya banyak, apalagi hutangnya diam-diam. Jangan sampai nanti ketika ahli waris meninggal, ketika pewaris meninggal, ahli warisnya baru tahu ternyata pewaris ini ya almarhum ini banyak hutangnya. Ya kalau hartanya banyak bisa menutupi hutangnya sih masih mending. Masalahnya kalau hartanya tidak bisa melunasi hutangnya. Ini siapa nanti yang akan bayar gitu ya? Siapa yang akan bayar? Pada hukumnya sih sebenarnya ahli waris nggak wajib membayarkan gitu ya. Tetapi ya siogianya lah kita sebagai keluarganya atau mungkin dia orang tua kita, dia pasangan kita ya sebenarnya kita ahli waris yang membayari ya sesuai dengan kemampuan. Tapi siogianya lagi ya janganlah ketika kita meninggal bukannya meninggalkan harta warisan malah meninggalkan hutang gitu ya. Dan yang terakhir harta yang samar-samar. Pewaris sebelum meninggal harus memperjelaskan hartanya mana saja. Seperti harta yang bergabung ya, bercampur antara suami dan istri, beli rumah seumpama belinya patungan ya. Maka sebelum pembagian harta warisan yang dibagi dari rumah itu yang hasil beli patungan harus dipisahkan dulu milik pewaris itu yang mana ya. Yang punya pewaris itu berapa persen itulah yang dibagi ya. Yang punya almarhum itulah yang dibagi. Mungkin ketika hidup dia juga punya harta-harta simpanan, tabungan atau apa. Diberitahu dulu kepada ahli waris, kasih tahu sehingga nanti ketika meninggal ya dikumpulkanlah harta-harta tersebut kemudian dibagi waris ya. Jangan sampai ahli waris nggak tahu atau ngiranya ini hartanya pewaris, harta bapaknya, ternyata bukan gitu ya. Oh hartanya ini masih sengketa, nggak boleh dibagi waris ya. Harus sudah jelas ya, harus itu adalah harta yang halal, harta yang sudah yang legal gitu ya, bukan harta yang ilegal gitu. Jangan harta yang samar sama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah rukun yang pertama. Sekarang rukun yang kedua yaitu harta. Eh,
Rukun yang kedua adalah harta. Baik, warisan. Harta warisan yang boleh diwariskan ada beberapa syarat-syarat ya. Ada beberapa syarat harta tersebut boleh diwariskan. Yang pertama adalah harta yang halalan thayyiban ya, dan harta yang legal. Kenapa harus halal? Karena harta yang haram itu hakikatnya bukan milik pewaris ya. Kalau bukan milik pewaris nggak boleh diwariskan. Ya, sumpama naudzubillah itu harta hasil korupsi, hasil suap, atau harta hasil menipu, hasil mencuri, harta riba, ya, itu harus dikembalikan kepada yang berhak, ya. Kemudian juga hartanya itu bukan harta yang sengketa, bukan harta yang ilegal, harta yang sudah legal, sudah sah secara hukum, gitu ya. Bukan harta yang masih bersengketa, itu baru dibagikan. Kemudian yang kedua dimiliki selagi masih hidup, ya. Harta yang dimiliki selagi masih hidup, karena kalau sudah meninggal, ya, mayit itu tidak bisa menerima harta, gitu ya. Sudah meninggal tidak bisa. Udah apa, harta mau dikasih kasih nama siapa ini? Kasih nama almarhum nggak bisa. Orang meninggal itu tidak terkena beban syariat, tidak terkena hukum syariat, ya. Orang sudah meninggal tidak bisa. Maka harta santunan, umpama ada orang meninggal dikasih santunan, itu nggak bisa diberikan kepada mayit, tapi diberikan kepada keluarganya, ya. Maka harta santunan, ya, bukan harta mayit, gitu ya. Ditujukan kepada yang ditujukan. Umpama orang memberi santunan, mau dikasih ke siapa ini? Oh, ini santunan untuk sumpama untuk apa? Untuk anak-anaknya atau untuk acara keluarga, ya. Tergantung yang memberi. Memberi itu niatnya diberikan kepada siapa. Juga bukan uang pensiunan. Orang kalau sudah meninggal, uang pensiunannya itu bukan untuk mayit, tetapi untuk orang yang diperuntukkan, ya, dalam apa, dalam kesepakatan itu, dalam pensiunan itu biasanya kan ada eh, kalau kita daftar pensiun itu ada diperuntukkan untuk siapa ketika sudah meninggal, gitu ya, sesuai dengan eh, yang dituliskan. Kemudian yang ketiga bukan klaim asuransi. Orang meninggal dapat asuransi. Nah, ini asuransinya itu biasanya ditujukan pada siapa itu sudah dijelaskan, gitu ya. Tidak dimasukkan ke tidak dimasukkan ke harta warisan karena dimiliki setelah meninggal oleh mayit, ya. Kemudian selanjutnya harta tersebut tidak tercampur. Harus dipisahkan dulu. Mayit ketika meninggal, ketika hidup punya harta yang bercampur, bergabung, ya, berkongsi dengan orang lain, maka, ya, dipisahkan dulu dengan harta orang lain, baru harta dia yang murni yang dibagi waris. Misal dengan suami atau istrinya atau dengan partner bisnisnya, ya, dipisahkan dulu agar tidak tercampur, gitu. Kemudian yang keempat sudah dikeluarkan apanya? Sudah dikeluarkan biaya jenazahnya. Jadi biaya jenazah diambil dari mana? Dari harta mayit itu, ya, dari harta mayit. Kalau tidak ada yang mau menanggung, kecuali kalau ada orang yang mau menanggung, udah biaya pengurusan jenazah ditanggung saya aja, semua anaknya bilang gitu, ya sudah berarti dia yang nanggung. Tapi kalau nggak ada yang nanggung, maka diambil dari harta harta mayit itu sebelum dibagi waris. Setelah itu biaya hutang. Kalau mayit punya hutang harus dibayarkan dulu, ya, sebelum bagi waris. Kemudian yang ketiga, wasiat. Wasiatnya harus ditunaikan dulu sebelum bagi waris, ya. Inilah harta waris, ya, harta syarat harta waris yang boleh
bagikan. Kemudian rukun yang ketiga. Rukun ketiga adalah ahli waris. Ya, ahli waris adalah orang yang akan mewarisi. Orang yang akan mewarisi pewaris. Syaratnya apa saja? Pertama, terdaftar sebagai ahli waris. Ya, dia termasuk dari daftar ahli waris. Jadi dalam Islam ahli waris atau warisan dalam Islam itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Antara bahasa Arab dengan bahasa ahli waris itu dalam Islam sudah tertentu. Ada 22 orang. Ada 22 orang. Nah, kalau dia ingin mendapatkan warisan, ya harus masuk salah satu dari 22 orang. Ya. Di antara 22 orang itu pun belum tentu akan mewarisi semuanya. Karena nanti yang posisinya lebih jauh dari mayit, dari sisi kenasabannya, maka tidak dapat, ya, akan terhalang oleh orang yang posisinya lebih dekat. Sumpama saudara mayit itu posisinya lebih lemah daripada anak laki-laki mayit. Anak laki-laki mayit itu kalau ada, dia akan menghalangi kewarisan dari saudara mayit, gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, dia termasuk dalam daftar tapi terhalang karena posisinya lebih lemah. Kemudian yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat, ya. Ahli waris ini harus masih hidup ketika pewaris wafat. Awas, harus digarisbawahi ya. Ketika pewaris wafat, dia masih hidup, ya. Dia masih hidup. Kalau dia meninggal duluan, maka nggak dapat. Sumpama ada orang ya punya anak dua, laki-laki laki-laki, A, B. Nah, kemudian A ini meninggal duluan daripada bapaknya ini. Maka ketika bapaknya meninggal, A itu nggak dapat karena sudah meninggal duluan, gitu ya. Anaknya A juga nggak dapat karena terhalang oleh B, oleh pamannya ini, gitu ya. Berbeda kalau seumpama ada apa si bapak ini punya anak A dan B, laki-laki semua, punya cucu C dan D masing-masing ya satu. Nah, ketika apa namanya bapak meninggal, semua namanya Bapak Abdullah meninggal, kemudian apa tidak dibagi-bagi, hartanya nggak dibagi-bagi sampai tahun 2000 2030 seumpama. Kemudian tahun 2025 si A meninggal, ya. Tahun 2030 baru dibagi-bagi hartanya. Apakah si A dapat? Dapat. Kenapa? Karena ketika Pak Abdullah meninggal, A masih hidup, gitu ya. Cuma nggak dibagi-bagi tuh. Baru ketika bagi-bagi waris tahun 2030 si A sudah meninggal. Dia tetap dapat ya. Dianggap masih hidup. Ya, nanti bagian dia akan diberikan kepada ahli warisnya si A, gitu ya. Seperti anaknya atau pasangannya begitu. Jadi patokannya adalah hidup saat pewaris wafat, bukan saat bagi-bagi waris. Bukan hidup saat bagi-bagi waris, tidak. Karena terkadang kan orang menunda-nunda bagian warisan. Jadi patokannya hidup saat pewaris wafat. Yang ketiga, tidak gugur haknya. Ahli waris sudah terdaftar dari 22 orang, tapi bisa gugur haknya. Kenapa? Karena satu dari tiga sebab. Pertama, karena kafir. Naudzubillah. Sumpama ahli waris ini kafir. Dia punya pasangan, pasangannya murtad, sumpama. Nggak dapat. Punya anak, anaknya kafir. Nggak dapat. Ya. Atau yang kedua, membunuh. Ahli waris ini membunuh. Punya pasangan, pasangannya membunuh. Ya, nunggu ini pasangan apa suaminya nggak ninggal akhirnya dibunuh, maka istri ini nggak dapat karena dia bunuh suaminya, atau anaknya semua, anaknya bunuh bapaknya, ya, maka tidak dapat. Kemudian yang ketiga karena budak, ya, anaknya semua ikut perang, tertawan jadi budak, nah, maka tidak dapat juga. Yang keempat adalah tidak terhijab. Ahli waris
bisa menerima waris syaratnya tidak terhijab. Ya, tadi ada 22. Nah, 22 ini masih kemungkinan. Nah, peluang, hanya peluang saja. Dia bisa terhijab oleh ahli waris yang posisinya lebih kuat, lebih dekat kepada mayit. Posisi dari sisi kenasabannya, gitu ya. Seperti posisi anak itu lebih kuat daripada saudara, posisi anak lebih kuat daripada cucu, ya. Ahli waris ini ada 22 pihak. Dari 22 kita bagi menjadi dua. Ada ahli waris internal, ada ahli waris eksternal. Ahli waris internal itu apa? Ahli waris internal itu ahli waris yang pasti dapat waris. Dalam kondisi apapun pasti dia dapat. Kecuali kalau membunuh atau kafir atau menjadi budak. Dia pasti dapat ahli waris internal. Yang kedua, tidak mungkin terhijab, ya, karena posisinya ini yang paling dekat dari sisi kenasaban kepada mayit. Kemudian yang ketiga, hanya 6 pihak, 6 orang, yaitu bapak, ibu, suami atau istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Ini 6 orang yang pasti dapat, ya. Ini ahli waris internal. Ada ahli waris eksternal. Ya, kalau ahli waris internal itu kan seperti ring satu lah, ya. Ring satu. Nah, ini eksternal. Ring dua. Ini ciri-cirinya tidak pasti dapat waris. Belum pasti dapat waris. Karena sangat kemungkinan terhijab oleh ahli waris internal. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin terhijab. Ya, jumlahnya ada berapa? 16 pihak atau 16 orang. Tuh. Seperti saudara, anak saudara, kakek, nenek, cucu, ya, saudara seayah, seibu atau seayah seibu, paman, anaknya paman, itu. Dan 16. Ini ahli waris internal, ada 6 pihak, ya. Ada dari furu itu artinya anak, ya. Cabang itu anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian ada dari pasangan, ya, ke samping yaitu suami atau istri. Kemudian usul itu bapak atau ibu, ayah atau ibu. Ini ahli waris internal. Kalau mereka masih hidup ketika almarhum meninggal, pasti dapat, ya, pasti dapat, harus dapat. Tidak bisa tidak. Asalkan masih hidup nih mereka, ya. Kemudian selanjutnya ahli waris eksternal. Siapa ahli waris eksternal? Nih diantaranya adalah ayahnya ayah atau kakek dari ayah. Ayahnya, ibunya ayah, nenek dari ayah. Ini ahli waris eksternal. Dia sangat mungkin terhijab oleh ayah. Karena untuk sampai ke mayit harus melewati ayah dulu. Kalau masih ada ayah, maka ini kakek nenek dari ayah terhijab. Ya. Mungkin ada orang meninggal masih kecil, ya, masih punya kakek nenek gitu, ya. Masih punya ayah. Dia tidak bisa dapat waris itu kakek neneknya kalau masih ada ayah. Kemudian selanjutnya adalah saudara seayah seibu, ya, saudara kandung laki-laki atau saudari seayah seibu perempuan. Ini juga eksternal. Kemudian saudara seayah, saudari seayah, anak dari keponakan laki-laki dari saudara kandung, kemudian keponakan laki-laki juga dari saudara seayah. Ini. Jadi keponakan ini termasuk ahli waris, tapi syaratnya dua. Dia harus laki-laki, kemudian berasal dari saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Kemudian keponakan laki-laki juga dan berasal dari saudara seayah laki-laki. Ya, kalau anak perempuan dari saudara kandung laki-laki nggak bisa, nggak dapat, bukan ahli waris. Begitu pula anak perempuan dari saudara seayah nggak dapat, ya. Juga anak-anaknya ini saudari seayah seibu, saudari kandung
perempuan, anaknya nggak dapat baik laki atau perempuan. Ya. Kemudian anak anak dari saudari seayah, ya perempuan, baik laki atau perempuan nggak dapat. Jadi keponakan yang dapat itu cuma dua, yaitu keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki saja. Selain itu nggak ada. Keponakan hanya dua aja yang termasuk ahli waris. Berikutnya adalah paman. Ada paman kandung, paman seayah seibu. Ya, ada juga paman yang seayah saja. Ini juga termasuk ahli waris. Tapi posisinya jauh. Dia tidak bisa dapat kalau masih ada ayah. Ya, kalau masih ada ayah. Kemudian anak dari paman kandung, paman seayah seibu, dan juga anak laki-laki dari paman seayah atau sepupu laki-laki. Ya, sepupu itu ada yang bisa mewarisi, tetapi syaratnya harus laki-laki berasal dari paman kandung atau paman seayah. Paman yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah saudaranya ayah, ya. Kalau paman yang berasal dari ibu, saudarinya ibu, itu bukan ahli waris. Istilahnya amun, ya. Kalau dalam Islam namanya amun. Kalau dari ibu namanya kholun, paman dari ibu. Itu bukan termasuk ahli waris, gitu ya. Jadi paman yang masuk ahli waris adalah paman saudaranya ayah, lain paman kandung atau paman seayah. Paman seibu gimana? Bukan, gitu ya. Harus saudaranya ayah. Bibi gimana? Bibi nggak ada yang termasuk ahli waris. Tidak ada bibi yang termasuk ahli waris. Baik saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Ya, gitu. Berikutnya yang termasuk ahli waris adalah yang ahli waris eksternal adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan. Tapi berasal dari anak laki-laki. Ya, cucu dari anak perempuan bukan. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Berikutnya adalah nenek dari ibu, ya. Nenek dari ibu ini termasuk ahli waris eksternal. Adapun kakek dari ibu bukan, ya. Kemudian selanjutnya saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu, gitu ya. Nah, ini adalah bagian waris, ya. Kalau bisa dihafal ini sangat bagus sekali, ya. Nah, sangat menentukan untuk bisa. Sebenarnya ada satu lagi yaitu mu'tik atau mu'tikoh, yaitu orang yang memerdekakan almarhum ketika budak, ya. Jadi kalau kita itu dulu budak gitu ya, pernah jadi budak, lalu dimerdekakan oleh seseorang. Nah, orang yang memerdekakan kita itu nanti masuk daftar ahli waris, ya. Masuk daftar ahli waris, tapi posisinya jauh, ya. Karena ini tidak boleh ada ini semuanya ini. Ketika 22 ini nggak ada, baru dia bisa dapat. Ya. Baik. Nah, ini untuk memantapkan pemahaman kita tentang ahli waris ini, ya, agar kita tidak salah paham. Bukan ahli waris. Ini ada orang-orang yang keluarga kita sih ada hubungan nasab, tapi bukan ahli waris. Ya, ini ada yang keluarga kita terada hubungan nasab atau bukan keluarga, tidak ada hubungan nasab. Ya, tapi kadang kita nganggapnya keluarga, tapi bukan ahli waris. Keluarga contohnya apa? Cucu anak perempuan. Cucu dari anak perempuan itu keluarga, tapi bukan ahli waris. Tidak dimasukkan ahli waris dalam Islam. Kemudian paman, bibi, jalur ibu. Ya, paman atau bibi dari jalur ibu itu bukan ahli waris semua. Ya. Nah, kemudian keponakan. Keponakan ini juga, ya, ada yang ahli waris, ada yang bukan, tapi kebanyakan bukan. Keponakan yang ahli waris cuma dua, ya, yaitu ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Kedua, keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Itu dua aja keponakan yang termasuk ahli waris. Itu, ya.
Sebenarnya masih banyak ya. Sepupu juga. Sepupu itu ada yang ahli waris, ada yang bukan. Sepupu yang ahli waris itu siapa? Yaitu anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman seayah. Tuh. Berikutnya, ini bukan keluarga. Mungkin kita anggap keluarga dan dia bukan ahli waris. Seperti keluarga tiri ya, itu bukan ahli waris kita. Keluarga angkat bukan ahli waris. Atau mantan ya, mantan istri, mantan suami, mantan keluarga itu bukan ahli waris. Tapi nggak ada mantan anak ya. Yang hubungannya nasab itu nggak bisa jadi mantan. Mantan anak, mantan bapak itu nggak ada. Ya, anak bapak selamanya terus akan ada, nggak ada istilahnya mantan ya untuk anak atau bapak. Yang ada itu suami atau istri. Gitu. Kemudian mertua, menantu, ini bukan ahli waris kita, walaupun mertua itu kan ya seperti bapak ibu kita sendiri ya. Dia kan orang tua istri kita, orang tua suami kita, tapi dia dalam pewarisan tidak dapat dari kita. Menantu juga sama. Menantu ya itu anaknya apa namanya? Menantu ini bukan termasuk ahli waris, walaupun kita mungkin nganggap seperti anak gitu ya. Kemudian selanjutnya saudara ipar, ini juga bukan termasuk ahli waris. Cucu yang bukan ahli waris, ini biar lebih paham. Cucu itu ada yang berasal dari anak perempuan, ada yang berasal dari anak laki-laki. Yang termasuk ahli waris itu yang berasal dari anak laki-laki. Sedangkan dari anak perempuan bukan, ya. Dia bukan. Dia masuknya dawil arham. Dawil arham itu ahli waris yang posisinya jauh. Yang dua-dua ini harus tidak ada dulu, baru nanti mereka berkesempatan ya. Sulit ya. Kemudian selanjutnya paman bibi yang bukan ahli waris. Nah ini almarhum ini punya ayah. Nah saudaranya ayah ya, kakak atau adiknya itu kan paman kita, itu namanya amun, paman dari ayah, itu termasuk ahli waris. Tapi kalau dari ibu ya, saudaranya ibu itu kita nyebutnya paman juga, tapi itu bukan ahli waris. Itu bahasa Arabnya kholun. Khol itu bukan ahli waris. Ya, paman yang kemudian bibi juga sama, ya. Bibi dari ayah ataupun dari ibu bukan ahli waris. Ya, harus paman saja ya. Jadi semua bibi baik dari ayah atau ibu itu bukan ahli waris, itu ya. Kemudian keponakan yang bukan ahli waris. Tadi sudah saya sebutkan keponakan yang ahli waris cuma dua, yaitu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang kedua keponakan laki-laki dari saudara seayah. Ya. Kalau selain itu bukan. Ya, keponakan dari saudara seibu itu bukan, baik laki atau perempuan. Keponakan dari saudari seibu itu bukan semuanya. Keponakan perempuan dari saudara kandung bukan. Keponakan laki atau perempuan dari saudari kandung juga bukan. Ya, keponakan perempuan dari saudara seayah bukan. Keponakan laki atau perempuan dari saudari seayah itu juga bukan. Keponakan cuma dua yang termasuk ahli waris. Selain itu bukan. Bukan keluarga, ya. Keluarga tiri kita yang anggapnya keluarga, ya. Ya, tapi dia bukan ahli waris. Ya, seperti apa? Anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, saudara lain ayah, lain ibu, keluarga angkat, kemudian anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, saudara angkat, mantan suami, mantan istri, mertua, menantu, saudara ipar. Ini bukan keluarga ya, bukan ahli waris. Tidak berpengaruh, ini penting ini. Seperti apa? Usia ini. Kadang mayit punya anak, ya usianya kan beda-beda. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar, ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Nah, jangan mentang-mentang ini sudah usianya sudah tua, anak ini paling tua, anak ini sudah berkeluarga,
nanti warisnya lebih banyak. Tidak, ya tidak boleh. Ini tidak berpengaruh. Usia nggak berpengaruh terhadap pembagian warisan. Ya, yang berpengaruh itu jenis kelamin, itu bisa berpengaruh. Semua anak laki-laki dan perempuan itu beda bagiannya, ya, atau kedudukannya sebagai ayah, sebagai ibu, suami, istri, itu yang mempengaruhi. Tapi kalau usia tidak mempengaruhi. Menikah ini, ada anak, ya, ada yang sudah menikah, ada yang belum, maka bagiannya sama rata kalau laki-laki semua atau perempuan semua, ya. Eh, jadi bagiannya sama antara anak-anak yang sudah menikah atau belum, ya, selagi jenis kelaminnya sama. Kemudian bekerja, ini ada yang sudah bekerja, ada yang belum. Kamu belum bekerja dikasih yang banyak, enggak. Kamu sudah bekerja, udah nggak usah kasih, enggak boleh, nggak ngaruh, ya. Kerjaan itu tidak berpengaruh. Serumah, dia semerumah sama mayit dikasih yang banyak, enggak, sama. Mau serumah mau tidak serumah dengan mayit, bagiannya sama, ya. Dicintai, oh pilih kasih semua. Semua orang tua punya anak 5, ada yang sangat dicintai oleh orang tua itu, akhirnya dikasih lebih banyak, nggak boleh, ya. Nggak ngaruh itu dicintai atau tidak, ya. Kekayaan, ini yang kaya nggak usah dapet deh, yang dikasih yang miskin, nggak ngaruh. Yang kaya pun dikasih sesuai dengan porsinya. Jasa, ini ada anak yang paling berjasa, ini paling soleh, paling merawat kepada almarhum, dikasih dong yang banyak, nggak boleh, harus disesuaikan dengan pembagian waris, ya. Gitu. Adapun jasa dia kepada orang tua, gitu ya, kebaktian dia kepada orang tua akan dibalas oleh Allah, ya. Jangan mengharap balasan balasan dari warisan itu, gitu. Baik, ini alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita. Berikutnya adalah pembahasan masalah hijab, tapi saya kira mungkin kita cukupkan ini karena waktunya sudah ini. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan, silakan menulis Bapak Ibu, mungkin agar lebih teratur, ya, menulis di kolom chat, atau kalau tidak bisa dituliskan, ya, mungkin harus disampaikan dengan suara, ya, silakan dinyalakan audionya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Uh, Muhammad dari Duri, ya. apakah pembagian ini ada hari tertentunya atau berapa hari setelah meninggal? Ada Nggak enggak? ada. Enggak ada ya? Jadi secepatnya lebih baik. Pembagiannya secepatnya lebih baik. Tapi tidak ada hadis atau ayatnya berapa hari setelahnya, itu nggak ada, ya. Tapi lebih cepat lebih lebih baik, gitu. Kalau memberi nama, mengakikahi itu kan utamanya 7 hari, ya. 7 hari setelah lahir anak, gitu. Tapi kalau pembagian warisan secepatnya lebih baik, lebih cepat lebih baik, begitu. Agar tidak apa? Agar hartanya tidak habis atau hartanya dimakan oleh ahli waris yang lainnya. Nah, agar lebih inilah terjaga, gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ibu Evi dari Surabaya, ya. Assalamualaikum. Kapan atau dari mana keponakan laki-laki mendapat warisan? Ini tadi, Bu. Keponakan laki-laki, keponakan yang dapat waris cuma 2. Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan keponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Itu 2 saja, ya. 2 saja. Selain itu, keponakan yang lainnya semuanya bukan ahli waris, ya. Dia masuknya dawil arham. Nanti dapatnya itu kalau 22 itu enggak ada, ya. Jelas, Bu, ya? Itu berarti dari pamannya gitu Ustaznya. Maksudnya pamannya yang meninggal, terus ayahnya yang ponakan ini meninggal itu. Iya, nanti ada syaratnya, Bu. Keponakan dia itu dapat waris sulit, ya. Keponakan dapat waris itu sulit. Syaratnya itu banyak. Di antaranya ayahnya sudah meninggal. Berarti saudara mayit itu sudah meninggal.
saudara kandung mayit Ya. nggak ada, bapaknya itu nggak ada, terus saudara seayahnya mayit itu juga udah nggak ada. Nanti insya Allah kita akan bahas pada bab hijab ya. Kapan dia itu dapat, si keponakan waris itu kapan dapat, itu ada syarat-syaratnya. Tidak boleh ada anak Iya. laki-laki dari mayit, tidak boleh ada bapak dari mayit, itu Bu. Berat karena dia ke mayit itu agak jauh. Saudara saja agak jauh, agak sulit kok. Saudara itu agak sulit sebenarnya karena kalau mayit punya anak laki-laki, saudara otomatis semuanya terhijab. Ya, kalau ada bapak mayit, semua saudara terhijab. Gitu ya. Apalagi keponakan, keponakan lebih jauh lagi. Gitu. Jelas Bu ya? Gini, maksudnya gini Ustadz, kan ada misalnya ada seorang laki-laki yang meninggal. Nah ini tidak punya anak, tidak punya orang tua juga meninggal semua. Terus Saudara? dia punya saudara, saudara ada laki-laki ada. Nah saudara laki-laki kan ada yang meninggal, ada yang masih ada. Hmm. Nah saudara yang meninggal ini berarti kan yang punya anak itu ponakan kan namanya. Hmm. Seperti itu Kak. Berarti seperti itu. Jadi keponakan ini dapat warisan karena bapaknya sudah tidak ada. Apa seperti itu? Meninggalnya kapan? Meninggal duluan bapaknya ini keponakan atau meninggal almarhum dulu? Kan tinggalnya yang bapaknya keponakan ini. Oh, Yang, bapaknya Heeh. keponakan. Iya, Gini Bu, meninggal. kalau si mayit punya saudara kandung laki-laki, jumlahnya semua dua gitu ya, Ya, semua misalnya. dua. Nah, yang satu ini, yang A ini punya anak gitu kan, keponakan berarti Ya, kan, keponakan dari ya, mayit. Nah, bapaknya ya, ninggal duluan. Nah, iya. ketika mayit Meninggal duluan. meninggal, nanti keponakan ini terhijab oleh saudara laki-laki yang satunya tadi. Oh, gitu Paham ya. nggak? Terhijab ya. Iya, 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 terhijab Ustaz. oleh Oh, saudara kandung gitu ya. laki-laki tadi yang masih hidup. Oh, gitu. Berarti pamannya Kecuali, keponakan iya. itu. Berarti kecuali kalau sudah nggak ada semua, baru Iya, ponakan ini kecuali dapat gitu kalau ya. kalau pamannya nggak ada, itu dia Ya, masih semua dapat. baru ponakan ini dapat. Iya, betul. Jelas, Bu ya? Ya, sesama Ustaz. Ya, alhamdulillah. Hmm. Terus berikutnya Pak Baihaqi Salam Ustaz. Tadi cucu yang bukan ahli waris siapa? Cucu yang berasal dari anak perempuan. Cucu yang berasal dari anak perempuan. Baik cucu laki atau perempuan, itu semuanya bukan ahli waris kalau dari anak perempuan. Gitu ya. Sudah Pak ya. Berikutnya Halo. Pak Ihsan. Pak Ihsan, almarhum ayah saya mempunyai istri lagi setelah ibu wafat. Setelah ibu saya, setelah ibu saya. Apakah istri ayah saya, apakah istri ayah saya mendapatkan warisan atas dasar harta yang ia peroleh saat bersama atau gimana, Tat? Istri itu ya, istri itu eh selagi dia itu masih menjadi istri, masih hidup, ketika almarhum meninggal, ketika suami meninggal, dia tetap dia dapat warisan, ya, istri dapat. Nah, gimana kalau istri selama menikah dengan suami itu punya harta bersama, ya, punya harta bersama, beli rumah patungan, beli tanah patungan, beli mobil patungan. Maka ketika suaminya meninggal, maka yang dibagi itu cuma bagian suami saja. Jadi harta yang bersama itu dipisahkan dulu, ya. Mungkin dinilai dulu lah biar mudah. Rumahnya ini dinilai berapa? Dinilai semua 1 miliar. Kepunyaan istri berapa persen dari rumah ini? Dulu beli itu patungannya berapa persen? Oh, patungannya 50%. Berarti yang boleh dibagi 50%-nya saja. Nilai dari rumah itu 50%-nya saja. Berarti 500 jutanya saja. Gitu ya. Adapun 50%-nya lagi, itu berarti kan punya istri yang masih hidup tadi. Gitu. Ya. Pak, ya. Jelas Pak ya? Pak Ihsan? Ustaz,
Kalau Hah? mau nanya Pak Ustadz, jadi kalau maksudnya kalau yang harta istri itu kalau istri punya penghasilan sendiri Pak Ustadz. Ya, harta istri itu macam-macam sumbernya, Bu. Iya. Bisa dari gaji dia bekerja, Ah, itu hak murni punya istri. iya Suami benar. nggak ada hak untuk minta, Hmm. ya. Atau istri diberi hadiah oleh suami, ya. Itu juga menjadi hak istri. Atau mendapat warisan dari orang tuanya, itu juga punya hak istri. Iya. Ya, jadi dalam Islam itu istri boleh memiliki, ya, apa yang dimiliki istri itu tidak serta-merta menjadi milik suami. Sebaliknya Iya. juga, apa yang menjadi milik suami tidak otomatis menjadi punya istri, tidak. Iya. Walaupun Hmm. mungkin ditaruhnya di tempat yang bersama gitu ya, di Iya. rumah gitu ya. Itu masing-masing punya kepemilikan gitu. Walaupun Hmm. mungkin boleh menggunakan, ya. Boleh menggunakan bukan berarti kepemilikannya bersama gitu ya. Iya. Suami beli mobil pakai uang suami semuanya. Itu punya suami, ya. Tapi istri boleh menggunakan, silakan dong istrinya kan. Iya. Itu. Itu, Bu. Jelas Iya. ya? Pak Ustadz, Iya, syukran Ustadz. Pak Ustadz, Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya, maksud Waalaikumsalam. saya untuk harta yang bersama itu apakah didapatkannya saat bersama atau sebelum dia nikah, sebelum sebelum beliau nikah juga hartanya itu dibagikan ke istrinya yang sekarang gitu loh. Oh, yang dibagi waris gini, Bu, Pak. Yang dibagi waris hanya harta murni punya mayit. Meski, Seumpama suami. mes- meskipun harta itu diperoleh sebelum dia menikahi istrinya sekarang gitu. Iya, kayak gini. Mayit itu, ya, punya harta baik sebelum menikah ataupun setelah menikah gitu kan. Mm. Nah, yang akan dibagi waris itu hanya harta mayit yang murni. Jadi harta-harta bersama dia dengan istri tuanya seumpama itu harus dipisah, ya, atau dinilai lah, kalau nggak bisa dipisah dinilai kemudian berapa persennya punya dia itu yang dibagi waris gitu. Istri barunya gimana, istri mudanya gimana, apakah dapat? Iya, istri mudanya itu dapat dari harta suaminya itu, ya, tapi harta murninya dia, harta yang bersama dengan istri tuanya harus dipisahkan dulu. Yang dibagi hanya harta murni suaminya itu, almarhum itu. Oke. Jelas, Pak ya? Ya jelas. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Nanti ya, silakan Bu. Izin bertanya, kalau misalkan gini, kan ada suami istri ya punya rumah ya katakanlah punya harta bersama rumah. Kemudian kan suaminya tuh udah meninggal. Nah, mereka itu punya anak 3 perempuan. Nah itu kan berarti pewarisnya yang apa ahli warisnya itu istri dan 3 anaknya itu ya Pak Ustaz. Terus? Menghijab ke yang lain ya ke saudara Oh iya, iya. laki-lakinya. Baik. Ya. Gini Bu, Ibu Ganitri ya. Ya. Ibu Ganitri, kalau ada laki-laki meninggalkan istri 1, anak perempuan 3, ya, Ya. maka istri dapat 1/8. Istri Ya. 1/8. Anak 3 perempuan dapat 2/3. Ya. 2/3 dibagi rata karena perempuan semuanya. Ya. Nah, sisanya diberikan kepada siapa? Sisanya diberikan kepada ahli waris dari golongan saudara. Golongan saudara. Kalau masih ada saudara kandung, laki-laki atau perempuan, maka lari ke sana nanti. Atau kalau ada bapak ibunya masih hidup, maka lari ke sana, gitu ya. Nah, gitu Bu. Oh, siap. Ya, Nah, nanti insya Allah akan ya. lebih jelas bagaimana pembagiannya nanti insya Allah pertemuan berikutnya ya. Ya, Pak Ustaz. Boleh nggak Pak Ustadz sedikit lagi?
ini tuh jadi si istri itu udah meninggal, Pak Ustadz. Dia udah Kemudian meninggal. ya, jadi setelah suaminya meninggal, kemudian kan rumah ditempatin istri dan anaknya, terus anak-anaknya kan udah menikah, udah pisah, ini sama istrinya, nah terus istrinya tuh meninggal. Nah ini berarti masih tetap ya si rumah itu tuh eh, pembagiannya seperti yang tadi ya. Cuman mungkin yang kemudian yang bagian yang istrinya itu dibagian lagi ke anaknya gitu mungkin ya, Pak Ustadz. Ya, kalau Hmm. nggak dibagi-bagi, nah itu masalahnya. Kenapa harta waris itu harus segera dibagi-bagi ya? Hmm. Karena Ya. nanti harta warisan itu akan pertama akan digunakan oleh ya mungkin bukan ahli waris menggunakan atau memakan, atau yang bukan yang ahli waris seharusnya dia berhak gitu ya menggunakan atau makannya, dia nggak dapat bertahun-tahun nggak dapat ini saya gitu ya. Nah, itu kan salah satu kezaliman. Makanya eh, harus dipercepat atau harus diperbincangkan segera mungkin begitu. Jangan sampai kemudian ahli warisnya pun satu persatu meninggal. Ya, tadi akhirnya ibunya meninggal juga. Nah, padahal saudara dari mayit itu sebenarnya ada hak di rumah itu. Ada hak di rumah itu. Kita harus membicarakan itu, harus mendiskusikan ini. Sebenarnya Anda ini para saudaranya mayit itu punya hak di sini, walaupun nggak terlalu banyak begitu. Nah, kalau sumama sudah jelas, ini bagian sekian sekian, ini gimana? Mau dibagi atau mau diikhlaskan atau gimana begitu? Ya, harusnya seperti itu, Bu. Ya. Tapi karena udah kadung ini berarti gimana Ustadz? Maksudnya Ya, ya udah kalau kan udah karena kadung memang ya, ini rumah tinggal gitu ya. iya, Jadi Pak. mungkin saat Paham, itu paham. nggak langsung dibagi karena ya Mungkin cuma itu rumah sebagian tapi satu-satunya gitu ya. Kalau ya. dibagi nanti tinggal baik. Begini Bu, karena sudah meninggal ibunya juga, saran saya agar dikumpulkan saudara mayit tadi yang sebenarnya dia berhak, ya, agar kita tahu isi hatinya seperti apa. Ya, setelah mereka tahu, bisa jadi mungkin mereka sebenarnya pengen, gitu ya. Berarti kan ya kita nggak bisa nolak, dia harus dikasih, gitu ya, karena hak dia, begitu ya. Nah, Kecuali kalau masalah yang bagian istrinya mungkin dibagiinnya ke anaknya ya. kenapa? Ya. Kalau yang bagian istrinya kan istrinya ada pada saat Ya, suaminya meninggal kan dapat 1/8. Nah sekarang istrinya sudah meninggal, nanti dibagiinnya dulu ke Bu, anaknya aja ya, bukan nanti apa? dulu, jangan langsung ke Oh, anaknya dulu. Itu uh, rumah itu punya siapa dulu? rumah itu punya suami istri jadi apa Suami ya istri. Itu ya belinya dibangun bersama atau gimana? beli. Nah itu saya kurang tahu ya Nah, belinya itu. eh, karena kan yang bekerja sih suaminya sih gitu. Cuman Nah, saat iya. itu Kadang kita uh, menganggap itu rumah suami istri, tapi sebenarnya itu rumah suami. Karena yang ya membeli pun suami, ya, yang mm, atas namanya pun suami, begitu. Jadi mm, ketika meninggal, ya nggak bisa dikatakan itu rumah punya suami istri, nggak bisa. oh Ya, gitu harus diperjelas. Makanya tadi saya bilang harus apa? Dipisahkan antara harta dipisahkan suami dan istri, istri. gitu ya. Tidak serta merta eh, apa suami istri kemudian harta istri ya hartanya suami juga, hartanya suami hartanya istri juga begitu. Nah, kalau itu sudah jelas, kemudian dibagi kepada istrinya itu walaupun sudah almarhum, kemudian kepada saudaranya, baru nanti bagian ibu itu yang tadi sudah meninggal lagi juga itu baru dibagikan kepada anaknya. Gitu. Oh ya. Itu jelas Bu ya? Ya siap siap siap. Oke. Halo? Makasih Pak Ustaz. Ya, Ya siap. Ustaz. Ya. Udah Oke. udah mengerti Pak Ustaz. Makasih. Baik, Assalamualaikum. silakan berikutnya. Berikutnya ada
Pak Wahyu. Ustadz, bisa dikembalikan slide 2 yang pewaris dan pengertiannya. Pewaris dan pengertiannya. Ya. Pewaris dan pengertiannya. Ini ya. Ini ya. Sudah ya, Pak Wahyu ya, sudah ya. Ya, Ustaz, saya nyatat soalnya tadi ketinggalan yang slide ini. Ya, siap-siap. Di Pak Eri, Ustaz, bagaimana hukum kita mencatat aset-aset atau hutang-hutang kita dan kapan sebaiknya kita menerangkan kepada apakah boleh hanya memberitahukan kepada sebagian ahli waris saja? Ya, kita mencatat aset-aset hutang-hutang kita ya secepatnya kita aset-aset yang kita punyai ya harus kita catat ya, harus kita hutang-hutang juga. Kemudian kalau memang almarhum ya sudah ada tanda-tanda untuk meninggal, maka secepatnya juga diberitahukan kepada ahli waris. Boleh hanya sebagian saja ya, kalau dia semuanya Pak, jangan sebagian ya. Semuanya harus tahu juga, jangan tertutup sebagian ya, harus terbuka biar nanti ketika bagi waris ya terbuka, transparan saja gitu ya. Itu Pak. Jelas Pak ya? Berikutnya Ibu Yuli. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ustadz, apakah ortu dapat warisan dari anaknya yang sudah meninggal, sementara pewaris memiliki anak laki-laki dan perempuan? Ortu dapat. Ortu, ayah atau ibu, selagi dia masih hidup, ketika mayit meninggal, ortu itu dapat. Ya, walaupun mayit itu punya anak laki-laki atau perempuan. Ya, jadi anak laki-laki atau perempuan tidak bisa menghijab ya orang tua dari mayit. Gitu ya. Tidak bisa. Karena 6 orang ini pasti dapat. Tidak bisa tidak bisa terhijab, yaitu ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan, begitu ya. Ustadz, bagaimana dengan hukum waris kompilasi? Maksudnya gimana ini? Hukum waris kompilasi. Sekarang itu gini Ustadz, kan tadi menurut keterangan Ustadz bahwa kalau anak meninggal duluan dari orang tua, maka cucunya itu kan nggak kebagian waris. Betul ya Ustadz ya? Tergantung, jadi, Bu. Anak meninggal duluan. Ya, tergantung. Cucunya bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Bukan. Cucunya bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Kalau mayit itu punya anak laki-laki lain, punya 2 anak laki-laki semua, A dan B. Nah, cucu dari A ya, ini bapaknya meninggal duluan. A ini meninggal duluan. Maka nanti anak dari A ini nggak dapat kalau si B ini, berarti pamannya cucu itu nggak dapat. Tapi kalau nggak ada pamannya, ya nggak ada pamannya, nggak ada anak laki-laki mayit, cucu itu dapat. Iya. Nah, ini sekarang dengan hukum kompilasi itu kan kemarin saya ngurus ada harta yang mau diwakafkan gitu kan, punya teman itu harus ada gitu. Jadi cucu itu harus dikasih gitu. Karena meskipun bapaknya meninggal duluan, dengan hukum kompilasi itu cucu itu dikasih meskipun ada anak laki-laki yang lain gitu. Oh ya, memang di kompilasi hukum Islam ya, di hukum kompilasi hukum Islam KHI itu ada namanya ahli waris pengganti. Ada ahli waris pengganti. Jadi cucu itu menggantikan ayahnya. Dan itu yang sebenarnya belum disetujui, belum sesuai ya, menurut saya sih belum sesuai dengan Islam kalau menggunakan akad waris.
Kalau menggunakan Iya, akad wasiat baru boleh. Jadi seperti ini, iya, kakek sebelum meninggal berwasiat iya, dulu kepada cucu itu. Nah, itu baru iya, boleh. iya. Atau kalau kakeknya sudah keburu meninggal, ya setidaknya pamannya itu memberikan ya infak lah atau memberikan apa ya, hadiah gitulah, hibah Ya, gitu. permasalahannya orang di Indonesia ini hak warisnya diperjuangkan, tapi kewajibannya enggak, Ustaz. Iya, Kan betul. harusnya kan ketika bahwa anak ini jatuhnya yatim gitu kan, dia Iya. bapaknya meninggal duluan, pamannya ini mau mengambil hak warisnya, tapi kewajibannya mengurus anak yatim enggak. Nah, itu Nah, itu jadi di kita kembali ke ini yang pribadi masing-masing berarti Bu. digembar-gemborkan, enggak, artinya ulama kita jarang membicarakan kewajiban orang-orang yang mempunyai hak waris 2 kali lipat. Gitu. Hmm. Orang-orang yang mempunyai hak, kenapa dia punya 2 kali lipat hak waris? Pastikan Allah menyertakan kewajiban di situ. Karena kan keponakan dari saudara laki-lakinya itu kan nggak beda dengan anak dia harusnya, gitu. Sama gitu kan, apalagi kalau dia yatim. Jadi saya merasa yang saya rasakan ya, yang saya lihat, saya perhatikan itu jarang jarang para ulama mengingatkan kewajibannya terhadap keluarga itu gitu. Jadi kalau punya saudara laki-laki yang sedang sakit, dia nggak merasa punya kewajiban mengurus gitu. Jadi kalau ada punya saudara laki-laki sakit itu seolah-olah bahwa itu urusan istrinya gitu. Iya, iya. Sementara kan Iya. saudara laki-laki itu umpamanya anaknya belum balik gitu kan, masih gitu. Jadi nggak peduli gitu. Itu kan kewajiban keluarga situ, bukan kewajiban keluarga sini. Nah, ini kurang digaungkan oleh ulama-ulama kita gitu. Jadi Ya. cuek-cuek saja gitu. Apalagi kalau masing-masing sudah berkeluarga, itu seorang suami biasanya lebih nurut istri daripada menuruti hukum yang Allah tetapkan gitu. Ya. Kan harusnya kan kewajiban nafkah dari keluarga adiknya itu kalau Betul. saudara laki-lakinya itu sakit permanen, itu kan kewajiban nafkahnya untuk anak istrinya kan oleh saudaranya yang satu itu gitu. Iya. Saudara yang laki-lakinya itu. Iya, Nah, itu bagus. saya jarang gitu. Ya alhamdulillah kebetulan saya qadarullah pernah belajar, jadi tahu kewajiban-kewajiban seperti itu. Tapi saya sulit menjelaskan untuk orang lain gitu, karena jarang disampaikan oleh para ulama hal seperti Betul. ini. Itu bisa Karena memang gini, disampaikan. Bu. Karena kita itu kebanyakan ya, kalau saya memperhatikan masjid-masjid, majelis taklim, itu kebanyakan yang dibahas itu baru bab ibadah. Baru bab ibadah. Belum sampai bab muamalat, belum sampai bab pernikahan, belum lagi nanti bab jinayat ya. Itu udah bubar, udah ganti ustadz lagi. Udah ganti apa? Kitab lagi gitu. Makanya seharusnya itu ya itu dipelajari sampai total, sampai selesai, sampai hatam. Masalahnya kita itu umat muslim jarang yang mempelajari fikihnya sampai hatam, A sampai Z, tauhidnya A sampai Z, akhlaknya A sampai Z gitu. Jadi baru belajar sedikit sudah bubar. Ustadznya udah datang, muridnya nggak datang gitu. Jadi apa namanya? Seperti itu. Jadi ya memang betul yang disampaikan tadi ya. Mungkin nantilah apa kapan-kapan kita bikin daurah fikih keluarga ya. Agar kita tahu siapa mahram kita, kita tahu apa kewajiban kita kepada mahram kita, apa yang haram atas kita kepada mahram kita begitu. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Zakia. Jadi ya ketika orang tuanya meninggal, ini anaknya yang siapa yang ngasuh itu ya dibahas di fikih keluarga gitu. Jarang dibahas oleh ulama karena itu tadi saya bilang ya kebanyakan baru bab ibadah apa sudah diganti ustadznya, sudah diganti kitabnya ya, atau apa namanya muridnya nggak ada gitu gitu. Ya. Baik. Terus masalah harta gonok ini gimana, Ustaz?
Kan nggak Harta ada gono kan gini dalam udah kita bahas pertemuan sebelumnya, Bu. Jadi harta gono gini itu tidak ada di dalam Islam. Islam. Itu hak hukum dari Barat. Harta gono gini kan begini. Kalau ada suami meninggal, harta suami ini tidak boleh dibagi waris kecuali 50% dikasihkan dulu ke pasangannya. Baru 50% itu dibagi waris. Nah, dalam Islam nggak serta-merta seperti itu. Tapi dalam Islam mengakui harta bersama. Ya, sumpama suami istri beli rumah bersama. Maka sebelum rumah itu dibagi, maka bagian istri yang masih hidup dipisahkan dulu. Ya, yang dibagi hanya punya almarhum suaminya itu. Tapi tidak serta-merta 50. Ya, sesuai dengan kepemilikannya itu. Gitu, Bu ya. Iya, tapi kenyataannya kan pernah terjadi ya, Ustaz ya. Suami istri, istrinya bekerja, kan, istrinya pebisnis. Nah, ketika suaminya nikah lagi, istrinya tuh nggak setuju gitu kan, dia mau ngurus perceraian. Ternyata dalam persidangan itu kalau ngurus perceraian, harta tuh harus dibagi dua. Padahal itu harta istri itu, karena Ya. istrinya berbisnis gitu kan. Nah itu kemungkinan kemungkinan dia itu masih hukum kita kan merujuknya ke hukum Belanda. Iya, iya. Jadi yang seperti itu. Jadi artinya umat Islam ini mau mau mengamalkan apa namanya ajaran Islam juga nggak bisa gitu. Karena dia pertama dia ditinggal nikah lagi, dia merasa didolimi, dia mau minta cerai, hartanya mau diambil juga gitu Itu kan. ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri? Nah itu saya nggak tahu, cuman Hmm, cuman sepintas aja kan saya mengamati gitu, Ustaz. Nggak ya, terlibat langsung, cuman saya mengamati bahwa keluarga ini keadaannya seperti ini gitu. ya. Itu kalau di Jadi pengadilan negeri masih bisa dituntut ya Ustaz ya, masih bisa kalau bukan haknya nggak bisa dibagi ya. kalau pengadilan negeri itu kan masih menggunakan hukum Belanda. Jadi ya kemungkinan itu ada harta gono gono gini. Ya, kalau kita Iya, sudah ke pengadilan negeri ya udah, jadi harus dibagi dua dulu gitu ya. iya kalau kalau ke pengadilan agama bisa ya. Kalau pengadilan agama, saya kurang tahu apakah dibagi dua dulu atau tidak. Tetapi kalau mau tahu hukum secara Islamnya, tidak seperti itu. Iya, iya. Ya makanya kita ini orang Islam mau mengamalkan ajaran Islam juga terhalang. Ya, gitu ya. Ya, urus saja cerai, tapi masalah warisan jangan ke itu apa Iya, pengadilan ketika negeri. ketika cerai itu ada tuntutan itu. Ketika ketika kita mau ngurus perceraian ya, eh, orang seperti itu kalau mengurus perceraian itu terkena hukum itu, Ustaz. Harus Makanya bagi waris juga. enggak, bukan bagi waris. Hah? Ya ketika bercerai itu hartanya dibagi dua gitu. Enggak, maksudnya kalau ngurus cerai harus ngurus pembagian harta juga. Iya, Masa, Bu? iya. Ya seperti umpamanya yang populer saja, Bambang Trihatmojo sama istrinya Halimah itu. Ketika mereka bercerai kan istrinya dapat setengah tuh dari hartanya. Makanya kan ketika menjelang perceraian itu kan banyak sekali harta yang dialirkan ke istri mudanya gitu. Iya, ya itu repot juga kalau Kalau gitu. itu kalau yang kaya Ustaz, yang kaya Hmm. Iya, iya. ada Oke, permainan. ada lagi, Bu? Ibu Zakia ada? Cukup Ustaz. Ya. Cukup ya. Oke. Berikutnya Pak Baihaqi. Jika istri punya rumah atau tanah kemudian meninggal, apakah suami dapat warisan dari istri selain anak-anaknya? Iya, dapat. Jadi Dapat. suami akan dapat seperempat jika istri itu yang meninggal itu punya anak, ya. Suami dapat seperempat, nanti anak-anak juga dapat. Anaknya laki atau perempuan? Kalau anaknya laki-laki dapat sisa gitu ya. Kalau nanti ada pembahasannya. Pokoknya istri
suami dapat, anak juga dapat. Gitu ya, Pak Baihaqi. Berikutnya Ibu Tini Eles. Ustaz mau tanya satu, bagaimana pembagian waris yang cuma satu rumah? Si ibu ini punya 7 anak, 2 laki-laki, 5 perempuan. Ahli warisnya itu aja, Bu. Ibu Tini. Cuma anak 7 itu aja. Nggak punya suami gitu. Halo, Ibu Tini. Suaminya udah meninggal duluan, Pak Ustadz. Oh, suaminya meninggal duluan. Berarti ada oh ya. Orang tuanya nggak, Bu? Orang tuanya ada nggak, Bu? Orang tuanya nggak ada lagi. Ada lagi. Berarti ahli warisnya cuma ini ya, 7 anak ya? Iya, iya. Iya. Kalau ahli warisnya cuma 7 anak, berarti nanti harta warisannya semuanya kepada anak-anak ini 7. Ya. Cuma anak laki-laki dapat 2 bagian. Dapat 2 poin lah istilahnya. Nah, di sini anak laki-lakinya 2 nih. Berarti masing-masing dapat 2 poin atau 2 gendongan lah. Kalau orang Jawa bilang dapat 2 gendongan. Nah, perempuan masing-masing 1 poin. Gitu ya. Masing-masing 1 poin. Jadi seumpama itu hartanya berapa ya? 9 juta seumpama hartanya. Jadi anak laki-laki berarti kan 9 ya. 2 anak laki-laki berarti 2 dikali 2 4. Kemudian 5 dikali 1 5. 5 tambah 4 berarti 9. 9 poin ya semuanya. Nah, nanti 9 juta dibagi 9. Berarti kan 1 juta. Jadi 1 poin 1 juta. Nah, anak perempuan masing-masing dapat 1 juta. Anak laki-laki masing-masing dapat 2 juta. Itu perumpamaannya. Kedua, bagaimana Ustadz kalau seandainya Ustadz? Nah, ini kan berarti kan bagi 9 jatuhnya kan? Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya bagi 10 dengan alasan nanti satunya itu disedekahkan atas nama kedua orang tua almarhum. Nah, itu setelah bagi waris. Oh, gitu. Setelah bagi waris. Ya. Setelah bagi waris. Itu yang penting dibagi dulu itu warisannya, baru setelah itu mau sedekah mau apa, itu setelahnya. Gitu, oh. Iya. Berarti nggak bisa dari warisan itu dibagikan langsung 10 gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, takutnya ada yang nggak ridho. Bagaimana kalau yang ini, Ustadz? Posisi dia kan si bapak almarhum bapak itu kan punya 2 istri gitu. Nah, yang anak istri tua dulu kan ada berapa orang itu? Apakah mereka juga dapat warisan dari yang istri kedua ini atau gimana? Berarti kan istilahnya itu apa namanya? Istilahnya apa ya? Ya nggak dapat dia itu teman apa? Istri mudanya itu nggak bisa mewarisi dari istri tua. Istri muda tidak bisa mewarisi istri tua atau sebaliknya. Istri tua tidak bisa mewarisi istri muda. Kan tadi ada 22. Ya. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Berarti kalau untuk yang istri muda ini tetap memang jatuh ke anak-anaknya semua gitu ya? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. 2, bagaimana dengan anak-anak suaminya dari istri pertama si ibu itu? Apakah juga mendapatkan warisan dari si ibu itu? Maksudnya ini ya, apa namanya tadi ya, yang tadi ya? Ya. Ya enggak. Ya, istilahnya apa itu berarti? Anak tiri berarti apa itu? Anak suami. Iya, anak suami tapi kan dia bukan anaknya ibu itu kan? Ya, bukan anak ibu itu ya. Kan? Anak tiri kan berarti. Anak tiri bukan tadi kan? Anak tiri bukan ahli waris, Bu. Bukan ahli waris. Iya. Oke. Baik, cukup. Alhamdulillah sudah semuanya terjawab ya. Pertanyaan-pertanyaan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga kita diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Semoga kita bisa dimudahkan untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.